terkait dengan rilis data inflasi Amerika Serikat semalam dan potensi The Fed ini masih akan hawkish ke depannya atau tidak. Karena kalau menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini masih akan naik hingga 6% suku bunga The Fed begitu. Artinya untuk perbankan di dalam negeri ini seperti apa? Kalau kita lihat perbankan di Amerika Serikat sebenarnya kemarin juga sempat kolaps begitu dengan adanya kenaikan suku bunga ini. Ya, ini sangat menarik ya karena kondisi kita ini agak anomali. Ya, di mana ekonomi sebetulnya sudah membaik, tetapi inflasi masih meningkat. Dan efeknya adalah suku bunga harus tetap dinaikkan untuk menjaga inflasi ini. Nah, buat kita perbankan ini kembali lagi, apakah kita bisa pass on kenaikan suku bunga ini kepada nasabah? Karena dengan kondisi sekarang, mereka juga sudah mulai teriak. Apalagi dengan JIBOR-nya naik, dengan SOFR-nya naik. Yang dulu bunganya cuma 9, karena kita kebetulan Bank Mega itu banyak menggunakan floating rate yang menggunakan reference rate. Sehingga kita tidak terlalu bermasalah besar. Sejak 2 tahun lalu kita sudah mulai konversi. Bahwa kalau rupiah kita pakai JIBOR 3 bulan atau 1 bulan plus margin. Kalau dolar kita pakai SOFR, average SOFR, compounded SOFR plus margin. Sehingga SOFR naik, JIBOR naik, kita otomatis ikut naik. Ya, tapi buat bank-bank yang menggunakan fixed rate ataupun menggunakan floating rate tapi tidak menggunakan reference rate, ini tantangan karena untuk naikkan suku bunga kepada nasabah ini luar biasa resistensinya. Nah, yang kedua adalah sisi funding. Ya, kita bisa naikin, tetapi seberapa besar likuiditas yang ada di bank masing-masing? Karena sekarang setiap bank itu perang. Perang dalam tanda kutip bahwa bagaimana mendapatkan funding. Walaupun at all cost. Ya, apalagi dolar yang dulunya juga relatif murah sekarang ikut naik karena Fed-nya naik. Rupiah demikian juga, ya apalagi didorong oleh korporasi-korporasi besar yang memang punya likuiditas banyak yang mereka minta suku bunga yang tinggi. Tapi at the same time suku bunga kredit dia minta turunkan yang tadi saya katakan bahwa margin ini juga terkompres di kita dalam situasi seperti ini. Jadi saya kira kondisi yang tadi Anda katakan di Amerika suku bunga akan trennya naik, saya kira ini nggak bisa dihindari. Dan kita mau nggak mau karena kita developing market, kita harus ikut. Tinggal bagaimana kita manage, kita punya lending rate. Ya kalau bank yang tadi saya katakan masih menggunakan fixed rate atau floating yang tanpa menggunakan reference, ya ini menjadi PR. Tapi kebetulan Bank Mega ini 2 tahun terakhir kita udah antisipasi. Kita banyak menggunakan reference rate sehingga otomatis naik turunnya mengikuti reference rate itu tadi. Baik, Pak Madi, yang juga menarik untuk kita tunggu bersama ini adalah penerbitan SRBI di esok hari begitu. Apakah ada kekhawatiran kalau SRBI ini mungkin akan menyerap likuiditas di perbankan? Saya kira kemungkinan iya ya. Ya karena at the end kan sekarang surat-surat berharga begitu kan dijual di retail juga. Dan kebanyakan investors, depositors kan mereka melihat juga salah satu alternatif investasi adalah di sana. Jadi ini juga menjadi tantangan buat bank, karena bank ini sekarang menjadi salah satu pilihan bukan satu-satunya, ya terbaik untuk menyimpan uang maupun untuk mendapatkan dana, sehingga ini tantangan kita bagaimana kita manage ini gitu. Baik, terakhir Pak, dari Menteri Keuangan juga sempat menyebut soal KPR hijau yang katanya akan digalakan. Sebagai Direktur Kredit melihat seperti apa? Nah ini idenya saya kira sama seperti yang tadi kita bicara taksonomi hijau ya, karena kita juga mau kalau bisa rumah-rumah itu green. Cuma problemnya adalah developers yang bangun ini baru terbatas. Yang saya cek baru ada kurang lebih 7 developers yang membangun konsep rumah seperti itu. Dan efeknya adalah karena desainnya atau bangunannya atau kualitasnya, jadi materialnya mahal, harganya mahal. Nah ini problem lagi buat orang yang mau beli rumah. Banyak yang orang mau beli rumah tapi kebetulan yang marketnya middle low. Tapi yang ini mungkin untuk middle high. Nah jadi saya kira ini butuh waktu ya. Kalau bank sih saya kira kita nggak ada isu ya. Karena kan LTV-nya juga diberikan insentif boleh 100% dibandingkan yang non green 90%. Jadi buat bank kita bisa bantu, cuma problemnya adalah ya tadi supply-nya juga masih terbatas, daya belinya juga masih terbatas ya. Dan at the end nanti ya tergantung kembali lagi kepada daya beli. Yang available yang mana, bisa belinya yang mana, itu yang terjual.